Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan bikin video lagi mengenai skincare. Kita akan ngebahas soal basic skincare. Cukup banyak yang nanya sama aku, kayak misalnya produk ini boleh nggak sih dipakai umur segini? Atau misalnya masih SMP mau pakai produk A, boleh nggak? Dan tambahan juga, aku punya disclaimer kalau aku bukan dokter. Dan aku juga nggak punya gelar di bidang kulit gitu. Cuman aku akan nge-share pengalaman aku selama aku menggunakan skincare. Nah, tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, mari kita bahas langsung aja. Pertanyaan yang paling sering ditanyain itu adalah kalau misalnya mau mulai skincarean, harus dimulai dengan apa dulu? Nah, di sini aku akan nginget-nginget nih produk-produk apa aja yang pertama kali aku pakai dan produknya bagus. Yang terpenting kalau misalnya kalian mau skincarean, kalian itu harus melakukan double cleansing. Ini penting banget dan aku telat banget nyadarnya. Buat kalian yang punya budget terbatas, kalian bisa pakai produk yang mereknya Viva. Viva yang susu pembersih dan Viva yang toner itu bagus banget, percaya sama aku, walaupun harganya murah, tapi itu bagus banget karena yang aku rasain si Viva itu kan brand lokal Indonesia dan dia tuh bener-bener difungsikan untuk kulit orang Indonesia sehingga kebanyakan tuh pasti cocok produk-produknya Viva. Nah, salah satu produk Viva yang paling bagus menurut aku selain pensil alisnya adalah produk susu pembersih dan juga tonernya. Jadi kalau misalnya kalian mau membersihkan wajah, membersihkan makeup, kalian bisa step pertamanya itu. Kalau misalnya untuk produk lainnya, kalian bisa pakai cleansing oil atau pakai micellar water. Tapi kalau aku sendiri lebih menyarankan cleansing oil karena yang aku rasakan cleansing oil itu kerasa lebih bersih dan lebih bisa mengangkat makeup ataupun kotoran-kotoran yang ada di wajah. Bahkan kalau ngebersihin bekas sunscreen, dia tuh lebih bersih banget. Nah, terus yang kedua, setelah untuk pembersih itu kan namanya double cleansing, berarti harus 2 kali kan ngebersihinnya. Yang kedua itu adalah facial wash. Kalian pilih dan cari facial wash yang cocok di kulit wajah kalian, nggak membuat wajah kerasa kering, dan juga cukup nyaman dipakai dan sesuaikan dengan budget. Nah, kalau untuk facial wash ini kalian bisa pilih karena brandnya banyak banget. Pokoknya kalian pilih yang kandungan surfaktannya itu cukup rendah supaya kulit wajah kita itu nggak terlalu kering. Perlu pakai apa lagi sih kalau misalnya kalian mau mulai skincarean? Nah, produk yang kedua yang harus kita pakai dan bisa jadi produk kuncian itu adalah moisturizer. Nah, produk moisturizer ini kenapa wajib banget? Karena fungsinya itu untuk nge-moisturize, menjaga kelembaban kulit supaya kulit itu nggak terlalu kering dan kulit itu tetap sehat dan tetap kenyal gitu ya. Jangan sampai kelembaban kulit wajah kita itu rusak karena kalau misalnya habis cuci muka, kita udah gitu nggak menjaga kelembaban kulit wajah kita. Kalau misalnya kulit kalian kering banget, kalian bisa tambah toner yang menghidrasi. Toner yang menghidrasi sih ada beberapa produk lokal yang menurut aku bagus, kayak ada Joy Lab, itu produk lokal, harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau aku yang paling aku suka produk Unik, itu bagus banget buat kalian yang punya kulit kering. Kenapa sih pada saat aku bilang ini basic skincare, nggak nambahin toner AHA/BHA, nggak nambahin serum? Karena menurut aku kalau misalnya kalian belum menemukan skincare basic yang cocok untuk kulit kalian, kayaknya sih kalau ditambahin zat aktif gitu nanti kalian akan bingung sendiri dan bisa jadi karena kulitnya nggak terbiasa dipakein skincare, ujungnya itu si kulit malah komplain. Jadi habis kalian pakai first cleansing yang tadi aku bilang susu pembersih, terus udah gitu kalian pakai tonernya, toner yang pembersih dari Viva itu, atau kalian pakai cleansing oil, kalian bisa cuci kulit wajah kalian. Terus yang kedua, kalian bisa pakai moisturizer. Nah, untuk yang ketiga yang bisa kalian pakai adalah sunscreen. Kalau zaman dulu sunscreen itu memang lengket, terus ada white cast-nya, terus greasy, nggak enak dipakai, terus kadang bikin jerawatan. Sekarang banyak banget brand entah dari luar negeri atau misalnya brand lokal yang ngeluarin sunscreen dengan berbagai macam kelebihan dan juga dengan berbagai macam jenis. Ada yang disemprot, ada yang tetap harus diaplikasiin pakai tangan,
ada yang klaimnya itu nggak white cast, ada yang bahannya non-comedogenic. Pokoknya pilihannya banyak banget. Sampai ada produk sunscreen yang mengklaim katanya cepat meresap karena seperti moisturizer. Nah, jadi buat kalian yang selalu bilang sama aku pakai sunscreen bikin jerawatan, nggak enak, nggak nyaman, kalian pilih dari sekarang cari-cari sunscreen yang kira-kira cocok di kulit kalian. Karena sekarang sunscreen tuh sebenarnya banyak banget kan jenisnya. Jadi mendingan sekarang list pilihin nih mana aja yang kira-kira cocok. Karena sunscreen itu adalah produk yang wajib dipakai. Bahkan sunscreen itu bagusnya dipakai dari anak-anak ya. Jadi kalau misalnya sekarang kalian punya keponakan, punya anak, mulai dipakein sunscreen karena sebaiknya kita melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, jadi sebenarnya basic skincare itu cuman segitu aja sih. Jadi nggak perlu ribet-ribet dengan kalau misalnya kalian lihat skincare aku itu kan panjang banget ya, bisa sampai 8 sampai 10 step dan itu bikin pusing. Nah, sebenarnya kalau untuk basic skincare cuman segitu aja. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah menemukan nih produk kunciannya tuh itu udah cocok banget, tidak bikin kulit jerawatan, nggak bikin kulit beruntusan, berarti kan kalian udah nemu produk kunciannya. Kalian bisa tambahin satu persatu produk lain. Misalnya pengen nambahin serum bisa, kalian pengen nambahin misalnya kayak ampul itu bisa. Jadi kalau misalnya kalian pakai skincare, jangan lapar mata, jangan karena kalian lihat review dari si A, review dari si B, review dari si C, kalian lihat semuanya bilang bagus, oke aku akan beli ini. Padahal selama ini kalian nggak punya kuncian basic skincare yang sangat-sangat cocok di kulit kalian. Aku aja kayaknya baru menemukan skincare kuncian aku yang kasarnya nih kalau aku jerawatan, kalau aku tiba-tiba beruntusan, aku menemukan produk kunciannya itu ya kira-kira baru 1 tahun inilah. Karena sebelumnya aku bener-bener kayak mencari banget produk apa sih yang kira-kira kalau misalnya terjadi sesuatu sama kulit wajah aku harus aku obatin gitu. Nah, itu perjalanan yang cukup lama juga. Tapi kuncinya kita harus belajar mengenal kulit wajah kita sendiri. Dan jangan lupa juga skincare itu kalian pakai pagi dan malam hari. Tapi kalau untuk sunscreen pakainya pagi aja. Jangan lupa reapply juga supaya kulit wajah kita terus-terusan terlindungi. Dan aku juga mau ngasih tahu sama kalian kalau sunscreen itu adalah best anti-aging skincare untuk kulit kita. Jadi kalian pakai skincare anti-aging apapun, tetap yang paling ngaruh itu adalah menggunakan sunscreen ya. Aku udah sering bilang ini di video-video aku sebelumnya yang bahkan kayaknya video dari tahun lalu, kalian harus banget pakai sunscreen. Nah, terus berikutnya banyak banget yang nanya sama aku, Kak ini serum bisa nggak sih dipakai untuk yang masih 14 tahun, yang masih 13 tahun? Sebenarnya ini kalau menurut pendapat pribadi aku ya, kalau misalnya umur kalian masih di bawah 17 tahun, aku nggak tahu kenapa, tapi aku sendiri selalu berpatokan kalau misalnya mau pakai skincare kayaknya umur 17 deh pasnya, karena menurut aku sedikitnya kulit kita sudah dewasa gitu ya. Hormonnya juga udah ke arah dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi udah mulai bisa dipakein skincare. Tapi kayaknya kalau misalnya kalian masih umur kayak 13, 14, kalau misalnya kalian tidak ada permasalahan kulit apapun, kalian bisa pakai basic skincare aja. Yang penting itu kulitnya dibersihkan dengan baik, di-moisturize dengan baik, dihidrasi dengan baik, dan dilindungi dari sinar matahari. Karena seingat aku sih, kalau misalnya kalian kayak masih umur belasan, 12, 13, 14, 15 itu permasalahan kulitnya belum terlalu banyak sih sebenarnya. Bahkan banyak kasus yang aku temukan itu justru sebelumnya kulitnya biasa aja, tapi karena mungkin kurang membaca atau kurang mendapatkan informasi, akhirnya belum pakai basic skincare apapun, tiba-tiba pakai skincare yang zat aktifnya lumayan strong gitu, atau misalnya pakai skincare yang bener-bener lumayan keras, tapi kalian nggak pernah pakai basic skincare apapun, akhirnya di umur yang kayak 13, 14, 15 gitu, akhirnya jadi berjerawat parah karena kalian pakai produk itu. Nah, jadi makanya maksud aku kalau misalnya kalian masih umur-umur yang amat sangat muda dan kulit kalian gak ada masalah, mending dijaga aja dengan menjaga kelembaban dan juga menjaga dari sinar matahari. Karena kalau misalnya kalian ada di umur-umur belasan gitu, sebenarnya kulit kalian itu lagi dalam keadaan yang bener-bener
prima, kolagen di kulit wajah kalian itu bener-bener masih bekerja dengan baik, terus udah gitu kulit itu masih kenyal, masih seger, pokoknya masih bagus banget. Jadi kayaknya nggak usah dulu pakai skincare yang berlayer-layer. Tapi kalau misalnya kalian berjerawat parah atau misalnya kalian punya permasalahan kulit berjerawat gitu, kalian bisa cek dulu penyebab jerawatnya apa. Karena kadang kalau misalnya kayak umur masih 14, 15 gitu, yang sering terjadi itu adalah kayak gini contoh ya. Abis panas-panasan naik Gojek atau misalnya abis main di lapangan karena panas langsung cuci muka pakai sabun. Nah, akhirnya jadi apa? Muka yang asalnya lagi panas, lagi keringetan, pori-pori kebuka, dipakein sabun, jadinya itu langsung berjerawat atau beruntusan. Nah, itu juga nggak boleh ya kalau misalnya kulit wajah lagi panas banget, terus pori-pori kan kasarnya lagi ngebuka, terus tiba-tiba kalian langsung cuci muka. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau ditanya mulai kapan sih bisa pakai skincare ina-inu yang segala macam itu, kalau pendapat aku pribadi kayaknya umur 17 tahun itu udah oke, kalian bisa pakai berbagai macam skincare, tapi dengan catatan pertama kalian kenalin dulu jenis kulit kalian apa, terus kedua kalian mulai pelajari ingredients dari skincare-nya itu apa, setidaknya secara garis besar banyak baca. Kalau zaman dulu ya, mau tahu ingredients, mau tahu apa yang dibutuhkan kulit itu susah banget karena susah carinya di mana-mana. Tapi kalau sekarang tinggal googling aja, pakai handphone kalian, pakai smartphone kalian, buka misalnya skincare A, nanti akan kelihatan kandungannya apa aja. Kalau kalian penasaran, kalian googling aja ini apa sih manfaatnya, ini buat apa sih, nah bisa kayak gitu. Jadi sambil dipelajari juga apakah kandungan-kandungannya dibutuhkan atau enggak sama kulit kalian. Kenapa aku membahas mengenai basic skincare? Karena basic skincare ini penting banget. Jadi kemarin ada orang yang nge-DM aku, dia belum pernah pakai basic skincare apapun. Pokoknya dia tuh nggak punya pengalaman dengan skincare yang cukup banyak sampai nggak tahu basic skincare apa, dan ujungnya tuh malah ngeliat review A beli, ngeliat review B beli, sampai akhirnya dia nyobain retinol. Retinol itu adalah kandungan skincare yang menurut aku lumayan bukan berat ya, kasarnya itu lumayan expert lah, dan memang penggunaan retinol itu disarankan buat kalian yang udah mengerti dan udah punya basic skincare. Nah, sedangkan ini tuh nggak punya basic skincare, belum pernah punya pengalaman sama skincare, karena ngelihat review akhirnya dia nyobain produk retinol. Yang terjadi mukanya jadi breakout karena retinol itu walaupun kandungannya rendah, tetap aja gitu beda dengan skincare biasa, hasilnya jadinya purging dan juga berjerawat. Nah, jadi itu reminder juga buat kita kalau misalnya kita mau pakai produk skincare, jangan asal-asalan beli, jangan asal-asalan oh katanya bagus, jangan kayak gitu. Kalian pelajari dulu, kalian cari tahu dulu mengenai produknya, baru udah gitu kalau misalnya memang kalian kayaknya membutuhkan produk itu, kalian bisa beli dan kalian bisa cobain. Nah, tips dari aku supaya kalian gak gampang teracuni tentang skincare, yang pertama catat baik-baik, jangan dulu beli skincare aneh-aneh sebelum kalian punya basic skincare yang cocok di kulit kalian. Terus kedua, kalau misalnya kalian nonton review dari orang mengenai suatu produk, pastiin kalian nggak hanya lihat review dari satu orang aja. Kalau bisa sebanyak mungkin, entah di YouTube, entah di blog, pokoknya dimanapun kalian cari tahu. Cari tahu juga orang yang nge-review yang benar-benar compatible, terus orang yang benar-benar memakai produknya dan bisa menjelaskan produknya dengan baik, supaya kalian bisa jadi lebih jelas gitu pertimbangannya di saat kalian mau beli produk itu. Terus yang keempat, kalian perhatiin banget keadaan kulit kalian, jangan sampai kalian beli segala macam ujungnya nggak dipakai. Dan yang kelima, perhatiin juga ingredients-nya. Kalau misalnya kalian nanti lama-lama suka skincare, otomatis kalian akan mempelajari mengenai ingredients-nya, dan kalian juga pasti bakal hafal nih, ini fungsinya apa, ini diperluin atau enggak, kandungan A sama B ini bisa nggak sih disatuin, nah kayak gitu. Jadi di saat kalian ngelihat review skincare, jangan cuman dilihat ini katanya bagus, ini katanya bagus, ini katanya bagus, oke aku akan pakai semua, nggak kayak gitu ya. Jadi kalian cari tahu dulu, pertama itu mengenai diri kalian sendirinya, kulitnya kayak gimana, permasalahannya apa, dan apa yang dibutuhkan. Baru abis itu mulai search produknya, cari reviewnya. Jadi jangan belum apa-apa hanya karena katanya bagus kalian beli produknya.
Emang sih skincare itu personal banget. Hal yang cocok di aku mungkin aja nggak cocok di kalian gitu ya. Hal yang cocok di beberapa orang mungkin juga nggak cocok di orang lain. Nah, tapi dengan kalian memperhatikan banyak review, kalian bisa tahu kira-kira gambaran si produknya seperti apa. Dan biasanya nih kalau aku bisa tahu gitu, oh kayaknya kulit aku tuh sama nih kayak si A, karena beberapa produk yang si A cocok itu tuh biasanya cocok di aku. Nah, aku biasanya punya patokan kayak gitu, walaupun itu nggak 100%, tapi ya at least 80% bisa jadi patokan. Jadi jangan apa-apa, oke deh aku beli semuanya, semuanya ditemplokin di wajah, yang ada ngabisin duit, ngabisin waktu, terus kulit wajah nggak jadi kinclong dan nggak jadi maksimal. Karena skincare itu nggak harus mahal, skincare itu harus cocok, dan skincare itu harus bisa bekerja dengan baik di kulit kita. Dan jangan sampai penggunaan skincare itu salah sehingga semua yang kalian lakukan itu sia-sia. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Nanti biar aku balesin dan bisa sharing juga di situ. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!